Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru hebat, perkenalkan, saya Abdulisman Fabanyo SPDGM, calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024 dari Provinsi Maluku Utara. Ibu dan Bapak guru hebat, saat ini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dan refleksi pribadi setelah mempelajari modul 1.1 refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama yang akan saya bahas adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya yakin tentang murid dan pembelajaran di kelas lebih didasarkan pada pendekatan tradisional yang telah lama diterapkan di berbagai institusi pendidikan. Saya percaya bahwa murid adalah penerima informasi yang harus dibekali dengan pengetahuan dan akademis melalui proses pengajaran yang terstruktur dan terencana. Saya meyakini bahwa peran utama seorang pendidik adalah sebagai pemberi ilmu yang bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Pembelajaran di kelas dipandang sebagai proses di mana guru mengajar dan murid mendengarkan, mencatat serta mengajarkan tugas-tugas yang diberikan. Keberhasilan pembelajaran diukur dari seberapa baik murid dapat menguasai materi dan mendapatkan nilai yang baik dalam ujian. Selain itu, saya percaya bahwa disiplin dan aturan yang ketat adalah elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Ketaatan terhadap peraturan kelas dan kehadiran yang baik dianggap sebagai indikator kedisiplinan dan komitmen murid terhadap pendidikan mereka. Saya cenderung melihat keberhasilan pembelajaran dari perspektif akademisi dan penilaian objektif, di mana nilai dan prestasi akademik menjadi tolak ukur utama. Dalam pandangan saya saat itu, proses pembelajaran lebih banyak bersifat satu arah, dengan guru sebagai pusat dari kegiatan belajar mengajar. Meskipun saya menyadari pentingnya interaksi dan partisipasi murid, saya masih memandang bahwa inisiatif dan arahan utama harus datang dari guru. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pandangan saya tentang murid dan pembelajaran mengalami transformasi yang signifikan. Saya mulai menyadari pentingnya pendekatan yang lebih humanis, di mana pendidikan tidak hanya sekedar proses transfer ilmu, tetapi juga pengembangan karakter dan potensi individu setiap murid. Saya belajar bahwa pendidikan harus berpihak pada murid, menghargai keunikan mereka, dan mendorong partisipasi aktif serta kemandirian dalam proses belajar. Dengan pemahaman baru ini, saya berkomitmen untuk menjadi pendidik yang lebih bijak, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan serta potensi murid, sejalan dengan arahan filosofis Ki Hajar Dewantara. Saat ini kita masuk pada pertanyaan pemantik kedua, yaitu perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mempelajari modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara membawa perubahan mendalam dalam cara saya memandang peran sebagai pendidik, serta pendekatan saya terhadap murid dan proses pembelajaran. Sebelum mempelajari modul ini, pandangan saya tentang pendidikan cenderung konvensional, berfokus pada transfer ilmu dan penilaian akademis. Namun, pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan perspektif baru yang lebih humanis dan holistik. Ada beberapa perubahan dalam pemikiran saya. Yang pertama, pendidikan yang berpihak pada anak. Saya menyadari pentingnya pendidikan yang berpihak pada anak. Saya mulai melihat setiap murid sebagai individu yang unik dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda. Saya berusaha lebih memahami dan menghargai keunikan tersebut dalam proses pembelajaran. Kedua, peran guru sebagai pengasuh dan pembimbing. Saya mulai memandang diri saya sebagai seorang pendamping dan memberikan dukungan, bukan hanya mengarahkan. Prinsip Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan menjadi panduan dalam interaksi saya dengan murid. Ketiga, pemberdayaan murid.
Saya mendorong mereka untuk berpikir kritis, bertanya, dan mengeksplorasi ide-ide baru. Saya juga memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam belajar. Keempat, pendekatan individu. Saya berusaha untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar mereka, memberikan perhatian yang lebih personal, dan memberikan dukungan tambahan bagi mereka yang membutuhkan. Kelima, lingkungan belajar yang kondusif. Saya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, aman, dan nyaman, serta mendorong sikap saling menghargai dan kerjasama di antara murid-murid, serta memastikan bahwa setiap anak merasa dihargai dan didukung dalam proses belajar mereka. Keenam, interaksi nilai budaya. Saya percaya bahwa dengan memahami dan menghargai warisan budaya, murid akan memiliki identitas yang kuat dan rasa bangga terhadap budaya mereka. Ketujuh, pendidikan karakter. Selain fokus pada prestasi akademis, saya memberikan perhatian lebih pada pendidikan karakter. Saya mengajarkan nilai-nilai seperti integritas, empati, kerjasama, dan tanggung jawab melalui berbagai aktivitas dan diskusi di sekolah. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas saya, ada beberapa hal yang dapat segera saya terapkan dengan. Pertama, mengadopsi pendekatan holistik. Saya akan memastikan bahwa setiap pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga melibatkan aktivitas yang mempromosikan kesehatan fisik dan kesejahteraan emosional. Kedua, mendorong partisipasi aktif. Saya akan lebih sering mengadakan diskusi kelompok, debat, dan presentasi di mana murid dapat berbicara, bertukar ide, dan belajar dari satu sama lain. Ketiga, memperhatikan keunikan dan potensi individu. Saya akan melakukan pendekatan yang lebih personal, mengenal minat dan bakat setiap murid, dan menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keempat, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Saya akan menerapkan kebijakan anti-bullying, mendorong sikap saling menghormati, dan mengadakan kegiatan yang mempromosikan kerjasama dan persatuan. Kelima, integrasi nilai budaya dan pendidikan karakter. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan nasional dalam proses pembelajaran. Saya akan mengadakan kegiatan yang mengajarkan nilai-nilai kebudayaan seperti upacara adat, tarian tradisional, atau pameran seni lokal. Selain itu, saya akan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran dengan menekankan pentingnya nilai-nilai seperti integritas, empati, dan tanggung jawab. Keenam, menggunakan prinsip tuturi handayani. Saya akan lebih banyak memberikan dukungan moral, motivasi kepada murid, mendorong mereka untuk mengambil inisiatif dan percaya pada kemampuan mereka sendiri. Saya akan berusaha untuk tidak terlalu mengendalikan, tetapi akan memberikan arahan dan bantuan saat mereka membutuhkannya. Kesimpulan hasil refleksi pribadi dari setelah mempelajari modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya rangkum dalam. Pendidik adalah seorang seniman yang unggul, yang memiliki berbagai topeng dalam menghadapi setiap muridnya. Dia dapat menari, melukis, memahat, bernyanyi, bahkan berjingkrak-jingkrak demi membangkitkan pemahaman muridnya. Ajaklah muridmu bermain, dan lihatlah setiap lekukan senyumannya adalah masa depan bangsa ini. Terima kasih sahabat telah menyimak dan mendengarkan kesimpulan dan refleksi saya pada modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia.